Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga diawali dengan doa. Apa kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Faizu, Siti, Andi Mesa. Ya oke. Kenapa ya? Sakit ya? Oh ya sakit. Semoga anak-anak teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri semua. Pancasila, aturan pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus angkut serta pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus makmur serta pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik anak-anak semuanya duduk kembali. Masih semangat untuk belajar lagi? Tapi kelihatannya loyo ya. Baik, supaya kita belajarnya lebih semangat, semuanya kita coba tepuk semangat. Wah, hebat sekali.
Nah, biar kita lebih fokus, kita coba tepuk konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalau kita diawali dengan semangat yang berkobar ya, insya Allah belajar kita akan sangat ceria ya, menyenangkan. Oke, lanjut. Sekarang Bapak coba tanya. Kemarin kita belajar tentang coding ya, kecerdasan artificial ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artificial, tentang mesin dan mesin cerdas versus mesin non cerdas ya. Bagaimana mesin cerdas dan bagaimana mesin non cerdas itu berbeda pendapat, kita akan jelaskan hari ini ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar apa sih? Nah, sini ya. Nanti kita akan cari tahu. Nih, konsep dasar kecerdasan artificial ya. Konsep dasar kecerdasan artificial itu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti kalian akan pelajari dari pembelajaran hari ini, tujuannya yaitu yang pertama, nggak kelihatan ya. Yang pertama, kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Yang pertama, yang pertama mampu menjelaskan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Ya. Selanjutnya mampu memberikan contoh dari kedua mesin tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kalian capai ya. Sebelumnya aku tanya dulu, di rumah kalian punya barang-barang elektronik tidak? Punya ya. Di kelas ini apakah ada barang elektronik? Apakah ada mesin? Barang yang bermesin? Ada ya. Contohnya apa saja di sini? Ada kipas angin, ada laptop, proyektor, ada lampu, dan ada juga bawa handphone. Nah, kalau yang ini sound system ya. Itu adalah mesin-mesin yang ada di sekitar kita ya. Di rumah, coba sebutin yang di rumah ada apa aja mesinnya. Mesin cuci, kulkas, TV, AC, magicom, banyak sekali ya yang ada di rumah. Oke, itu adalah barang-barang yang bermesin ya, yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih arti dari kecerdasan artificial? Nih ya, apa sih Pak sebenarnya kecerdasan artificial? Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artificial, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah artificial intelligence atau kita sebutnya adalah AI disingkatnya. Pernah dengar kata AI? Nah ya, kalau bahasa Inggrisnya itu AI, dan bahasa Indonesia adalah KA ya. Kalian pernah dengar AI? Pernah ya? Nah, apa sih sebenarnya AI itu? Apa sih sebenarnya KA itu? Inilah artinya ya, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, makanya kita lihat kok ini mesin ini bisa membuat kita jadi apa yang tadinya gerah jadi dingin ya. Terus benda yang magicom itu bisa apa? Yang tadinya beras dimasukin ke magicom atau berubah jadi nasi ya. Itu ada semacam teknologi ya, teknologi. Nah, ini mesinnya ada yang mesin mesin ini bisa berpikir dan belajar seperti layaknya manusia ya. Itu adalah pengertian kecerdasan artificial. Nah, sebelum kita menganjak selanjutnya, kalian akan terlebih dahulu melihat video ya tentang bagaimana sih
mesin yang cerdas dan mesin yang tidak, atau mesin yang non cerdas ya. Kalian simak videonya. RW dan RP itu dua-duanya. Bersama dengan RP dalam menampung aspirasi Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas: bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan kemudahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Nah, itulah tadi simak video ya tadi. Jadi mesin cerdas dan mesin non cerdas sudah diketahui ya, apa saja mesin cerdas dan apa mesin non cerdas. Coba mesin cerdas yang ada di sini adakah? Adakah? Apa contohnya mesin cerdas tadi? Atau di rumah ada enggak mesin cerdas yang ada di rumah? Contohnya pengepel, ya betul. Contoh mesin yang ngepel lantai ya. Kalau kita kalau kita klik ya, itu tombol ininya, dia akan bekerja membersihkan lantai dengan cara mengepelnya ya.
kita tinggal diam saja, dia akan berjalan terus menyusuri tempat-tempat yang kotor, lantai-lantai yang kotor ya. Terus ada lagi mobil ya tadi ya, yang nggak usah pakai apa, tidak usah ada drivernya ya, terus tidak ada pengemudinya ya, semuanya sudah diotomatiskan. Nah itu ya mesin cerdas. Kalau mesin yang non cerdas banyak ya. Kalau mesin yang cerdas itu adalah yang cuman melakukan hal yang sama. Jadi kayak kipas angin nih, dia akan melakukan apa? Berputar aja gitu ya. Kalau kalau dinyala, kalau kita tekan powernya dia akan nyala. Terus kita matikan, tekan lagi powernya dia akan mati. Ya itu aja, dan pekerjaan cuma itu aja. Dia nggak bakal melakukan sesuatu yang baru ya. Itu mesinnya non cerdas. Contohnya kipas angin, terus ini sound ya, terus apa tuh lampu ya, dan masih banyak lagi. Nah itu perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Sekarang kalian coba lihat di layar ya. Kita akan bahas karakteristik dari kecerdasan artifisial ya. Nih, karakteristik dari kecerdasan artifisial yang pertama adalah KA belajar dari data, atau kita sebutnya machine learning ya. Mesinnya yang belajar. Contohnya di sini ada YouTube. Kamu sering banget kan lihat YouTube ya, baik YouTube atau YouTube Kids tuh ya. Kalau usia kalian itu YouTube Kids ya. Kalau yang di YouTube umum itu untuk semua kalangan ya. Nah, kamu kalau melihat YouTube, biasanya yang dilihat apa? Apakah film, ataukah konten, ataukah apa ya? Kalau kamu misalkan melihatnya film, berarti kamu mau nonton film. Filmnya film apa nih? Ada yang film kartun, ada yang film anak kecil ya, dan lain sebagainya. Misal kamu melihat kartun yang kamu suka apa biasanya yang tonton? Doraemon ya, nonton Doraemon. Kamu di pencarian ketik film Doraemon ya. Nah, dilihat film Doraemon, ternyata muncul tuh ya, episode banyak. Kamu buka, udah ditonton selesai. Terus cari lagi Doraemon episode ke-100 misalnya. Muncul terus dilihat lagi. Kayak gitu terus. Kamu sering mencari Doraemon, itu sebenarnya kamu sedang si KA ini sedang mempelajari kamu ya. Bahwa kamu tuh suka mencari film Doraemon. Nah, nanti KA itu akan berpikir ya, oh pengguna ini sukanya sama Doraemon. Nah, nanti dia akan merekomendasikan bahwa si pengguna itu sukanya Doraemon. Nanti akan dikasih tuh tayangan-tayangan tentang Doraemon tuh ya. Semuanya dari A sampai Z itu dikasih tahu sama KA-nya ya. Makanya terlihat kalau kamu pas buka, ternyata di sini muncul tuh ya film Doraemon semua yang dilihatin ya. Terus ada Google Translate. Google Translate pernah nyoba nggak mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misal ya? Tapi ternyata bukan hanya mancanegara saja, bukan bahasa internasional saja, tapi bahasa daerah pun bisa sekarang ya. Coba dicek di Google-nya, Google Translate. Mengubah bahasa Indonesia ke bahasa daerah, misalkan daerah Sunda ya. Kalau kita mau mengubah, contoh misalkan apa bahasa daerahnya, bahasa Sundanya tidak ya, muncul kan bahasa Sunda tidak, yaitu moal atau hente ya gitu ya. Nah itu nanti akan muncul seperti itu ya. Bahkan sampai suaranya juga akan keluar ya, aksennya tuh ya, akan bunyi aksennya tak keluar. Kayak misalkan apa bahasa Inggrisnya hari itu kan bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris hari yaitu DAY gitu ya. Dibacanya kan kalau kita Indonesia kan bacanya day ya. Tapi ternyata kalau kita buka soundnya atau buka suaranya, itu akan muncul dia mengucapkan
sesuai aksennya ya, day. Nah gitu. Oh ternyata beda ya. Gitu. Nah ini KA itu belajar dan berpikir ya. Sekarang yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman, dan jika melakukan kesalahan bisa memperbaiki diri karena belajar dari kesalahan ya. Jadi dia itu selain belajar ya, dia juga mudah beradaptasi ya. Beradaptasi artinya adanya hal-hal baru tuh dia tidak canggung, artinya tidak menolak ya, dia akan beradaptasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan performanya ya. Terus dia juga selain menyesuaikan beradaptasi itu jika ada melakukan kesalahan ya, contoh ya, pernah jadi kalau ini di Google Maps ya, pernah di contohnya ini adalah Google Maps, pernah menggunakan Google Maps ya, kita misalkan di manakah letak SDN 5 Margadadi ya. Tadi dikasih tahu sama Google Maps-nya arahnya dari sana, dari belok kanan, belok kiri, maju gitu ya. Nah, tapi ternyata pas di akhirnya kita bukan di SDN 5 Margadadi, tapi ternyata tempatnya di SDN 6 Margadadi. Apakah itu benar? Nah, salah ya. Tapi K itu tidak akan selalu berbuat kesalahan. Dia akan memperbaiki ya. Oh, ternyata letaknya itu bukan di Festival 5 Margadadi, tapi ada di SDN 6 Margadadi. Nah, nanti dia akan memperbaiki dari kesalahan tersebut. Nah, ini contohnya tadi Google Map ya. Ada lagi Google Assistant. Google Assistant itu contohnya Gemini, terus Siri, ya, terus apa lagi? ChatGPT ya. Misalkan, halo Google, di manakah letak letak kantor kelurahan Margadadi? Nah gitu ya. Nanti akan dikasih tahu gitu ya. Ditunjukkan nanti jalannya searahnya ya. Nah ini dari ciri yang kedua itu beradaptasi untuk pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, dan jika ada kesalahan dia akan memperbaiki diri ya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma, di mana bekerja dengan langkah-langkah yang matematis ya. Contohnya sini perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca, kalau kita kan nggak bisa yang memperkirakan cuaca ya. Nah kalau KA bisa ya. Hari ini cerah, besok nggak tahu akan cerah atau hujan atau badai gitu ya, atau tsunami itu nggak tahu. Tapi KA dia tahu ya. Dia bekerja berdasarkan algoritma, di mana bekerja dengan langkah-langkah yang matematis ya. Ada langkah-langkahnya. Kamu aja kalau misalkan membuat mie rebus ya, pernah nggak buat mie rebus? Ya, apa dulu? Biasanya siapkan panci dulu ya. Siapkan panci dulu, masukkan air, masukkan mie-nya ya, dan sayurannya. Terus setelah matang, selesai, matikan apinya ya. Terus udah jadi. Kalau misalkan urutannya kayak gini, pertama-tama kita nyalakan kompor, masukkan mie-nya, mie mentahnya. Terus lalu di atasnya kita kasih panci, ya, dikasih air. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebakaran, ya enggak? Kenapa? Orang tadi mie-nya taruh di atas kompor, ya. Yang di atas kompor harusnya pancinya. Nah itu. Nah, kalau KA itu sudah sistematis ya. Sudah sistematis. Dia berdasarkan algoritma ya. Contohnya selain perkiraan cuaca, jadi dia tahu besok ini sekarang cerah, besok bisa jadi hujan. Nanti akan kasih tahu kita ya. Hari ini Google besok kira-kira perkiraan cuacanya apa ya. Nanti akan menjawab. Besok perkiraan dari jam sekian ke jam sekian terjadi cerah, jam sekian sampai sekian mendung gitu ya, jam sekian hujan. Nah itu kan sudah dikasih tahu ya. Nah ini kehebatan KA ya. Yang selanjutnya itu aplikasi belanja online. Aplikasi belanja online pernah kalian lakukan? Nah contohnya
Beli apa? Contohnya beli apa? Beli baju, beli sepatu, celana, buku ya, dan lain sebagainya. Kamu kalau pernah belanja di aplikasi belanja online ya, yang kamu belanja itu misalkan baju A, baju B, baju C, bajunya warna kuning, warna merah, itu sama, misalkan bajunya baju itu, terus nanti KA akan memberikan rekomendasi bahwa kamu itu sukanya belanja baju gitu ya. Nanti akan dikasih tahu rekomendasi yang nih baju-baju bagus, baju-baju mewah, dan yang kamu suka itu akan dikasih tahu ya. Ini KA bekerja berdasarkan algoritma ya. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya aplikasi penanda foto dalam Facebook ya. Ada punya kamu akun sosial media? Ada? Punya ya? Punya akun sosial media? Ada Facebook, ada TikTok, ada apa lagi? Yang membutuhkan kamera tuh, yang kamu upload di sosmed. Ada ya? Instagram, nah itu. Kamu kalau foto ya, terus upload ke Facebook atau ke Instagram, nanti di situ kamu akan terlihat gambar foto kamu itu ada kontak ya di wajah kamu. Itu artinya apa? Artinya KA itu mengenali pola wajahmu ya. Wajah kamu itu dikenali sama KA. Oh, wajahnya si Riana tuh seperti ini. Oh, wajahnya si Ajam tuh seperti ini. Itu dikasih tahu ya. Nah, terus nanti kamu sering ngupload foto-foto itu, semakin dikenali tuh wajah kamu sampai detail banget ya. Sampai kamu misalkan apa namanya ngupload lagi ya, kamunya ngumpet, tetap kamu kelihatan siapakah Riana ini, wajahnya seperti apa. Nanti kamu tuh, oh Riana adalah fotonya seperti ini. Nah, makanya semakin kamu banyak mengupload foto, semakin pintar KA-nya mengenali pola wajahmu, gitu ya. Nah, jadi terus dia juga bisa atau mampu membuat keputusan secara otomatis. Nih, tadi kan si Riana udah nguploadin foto ya dari awal, dari foto dia masih dia foto yang pertama sampai foto yang kesekian ya. Nah, terus nanti kalau ditunjukin lagi fotonya, nah si KA ini akan mengenali, oh ini Mariana gitu ya. Malah bakal muncul tuh tandanya. Ada istilah di tag ya enggak? Ria ini Facebooknya adalah Riana apa gitu ya. Nanti akan muncul tuh. Oh, bahwa foto ini adalah tentang si Riana. Walaupun Riana itu fotonya berjamaah gitu ya, ada bertiga, berempat tuh. Yang uploadnya si fotonya adalah Mila misalkan ya. Fotonya ada Mila, ada Riana, ada Zahra ya. Nah, karena si Riana sering upload foto, ya kebetulan foto bareng sama si Mila. Nah, Riana itu akan tertanda, ya Riana tertanda bahwa ini tuh wajahnya si Riana. Nah, kalau ini wajahnya si Mila gitu ya. Nah itu semakin kita sering upload ya, semakin dikenali pola kita sama si KA ya. Itu ciri atau karakteristik dari kecerdasan artificial. Sekarang kita lihat perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas tadi yang pertama adalah belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya ya. KA itu belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya ya. Jadi kalau KA itu misalkan tadi ya, kalau kita menggunakan Google Map ternyata di daerah tersebut kita kayak semacam apa ya? Kayak bukan di tempat sebenarnya ya. Contoh, tadi di SD Margaret 5, ternyata ditempatinya di SD Margaret 6 gitu ya. Itu kan salah. Nah, si mesin cerdas mah dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kalau dia akan malah memperbaiki kinerjanya. Jadi lebih apa ya? Lebih tepat gitu ya. Tempat yang kita tuju itu. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perintah ulang.
Tadi menyesuaikan diri ya sama contohnya kayak tadi itu perkiraan cuaca ya. Dia sudah bisa menyesuaikan diri ya. Kalau hari ini cerah, kalau Kak Anda tidak bisa menyesuaikan diri, besok pasti akan cerah lagi. Padahal hujan gitu ya. Besok lagi cerah lagi, hujan. Nah, itu berarti mesinnya tidak menyesuaikan diri ya. Kalau ini menyesuaikan diri. Kalau sekarang cerah, dia berdasarkan algoritmanya besok itu akan hujan. Ya aja benar hujan. Nah, itu ya. Yang ketiga, mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Tadi ya, berdasarkan datanya bahwa kalau ini wajahnya Riana itu sering diupload ya di akun Facebook tuh. Nah, karena Riana sudah terkenali sama KA wajahnya ya, polanya wajahnya dari Riana itu sudah terkenali sama KA, maka si KA ini akan mengambil keputusan kalau ada foto baru, apakah ini foto Riana? Ternyata di dalamnya tidak ada Riananya. Dia akan menjawab tidak ada. Nah, tapi kalau di dalamnya ada foto Riananya walaupun berjamaah, dia akan tahu ini Riana. Ya, makanya karena banyaknya data yang masuk sama itu ya istilahnya akan terbaca sama si KA ini. Ini kan mesin cerdas ya. Oke, yang mesin non cerdasnya. Perbedaannya adalah kalau ini mesin cerdas mah belajar dari pengalaman, memperbaiki kinerjanya. Kalau ini bekerja sesuai instruksi program ya. Dia mau belajar ya berdasarkan pengalaman. Tapi kalau mesin non cerdas mah dia mah sesuai instruksi perintah dari siapa? Penggunanya. Contoh ya. Contoh misalkan apa nih bendanya kira-kira yang cukup kita perintahkan dia akan berjalan. Ya. Tapi dia tidak dia akan menjalankan tidak di luar perintah kita ya. Dia akan bekerja sesuai perintah kita. Contoh ya. Aku mau nonton TV nih. Berarti menggunakan apa nih? Remote ya. Nah, terus diapain tuh TV-nya? Apakah dilemparin remote-nya? Enggak ya. Kita tekan tombol power-nya. Apa yang terjadi? Menyala ya. Nah, kalau udah menyala tuh, apakah TV akan melihat? Maksudnya akan menampilkan video atau tayangan-tayangan yang kita suka? Enggak ya. Dia akan tetap di stasiun atau di acara TV tersebut terus ya. Nah, kalau kita pengen mengubahnya gimana? Apakah mesin CCTV ini akan berubah sendiri? Tidak. Kecuali kalau ada instruksi dari kita. Saya pengen buat channel ya. Dari TV A ke TV B. Mesin tidak mengerti. Ya. Kalau pindah A ke B itu nggak mengerti. Kecuali kitanya yang menginstruksi. Ya. Pencet. Kalau pindah A jadi B. Oh iya benar. Jadi A ke B. Itu. Ya. Makanya dia sesuai instruksi. Yang kedua, hanya mengikuti pola tetap. Dia tidak berubah. Ya, kalau nyala ya nyala. Masa kalau nyala jadi mati? Masa nyala jadi pindah channel itu kan nggak udah hebat ya. Nah ini nggak tidak tetap ya. Kalau ini mah tetap. Kayak tadi itu mesin jahit ya. Apakah mesin jahit tuh bisa kan jahitnya di tengah-tengah? Toto pindah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang sampai jukir baju bisa enggak ya? Berarti kalau yang kayak gitu artinya tidak tetap. Nah, yang ini mesin jahit mah ya udah dulu aja ya, ke tengah aja. Nah, itu berarti dia tetap. Yang ketiga, memerlukan manusia untuk keputusan. Betul ya? Tadi butuh siapa? Manusia atau penggunanya ya. Mau nyalain TV nih. Berarti manusia pengen nyalain TV ya. Tekan tombolnya. Dia akan bekerja ya, nyala tuh TV-nya. Nah, berarti dia bisa nyala karena siapa? Karena manusia, ditekan tombolnya gitu ya. Oke, itu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Selanjutnya adalah ini contoh mesin cerdas ya. Contoh mesin cerdas adalah ini ada mobil tanpa pengemudi tadi seperti yang di video ya. Mobil tanpa pengemudi itu ini
Uli sudah mobilnya udah mobil mesin cerdas ya. Jadi tanpa pengemudi pun dia akan tahu ya kita penggunanya pengen diantar kemana. Eh, Antar saya ke Mall Indramayu misalnya dari sini. Nah mobil cerdas ini langsung langsung bekerja ya, diberilah itu rutenya, terus sampai ke dalam parkirannya pun dia akan tahu ya mana posisi yang paling cocok untuk dirinya ya. Nah ini nanti kita bagaimana manusianya, ya udah duduk manis aja, nggak usah menyetir, nggak usah itu ya, nanti akan diarahkan ya. Jadi ini mobilnya sudah otomatis ya, tidak perlu lagi kita mau parkir di mana nih, mau jalannya ngambil kemana nih, kanan atau kiri nih, atau lurus gitu, nggak usah. Jadi cukup kita lihat saja ya, lihat saja, mengikuti dari si mobilnya ya. Ini contoh yang pertama dari mesin cerdas. Nah sekarang contoh mesin non cerdas. Tadi udah jelasin ya, ada remote tuh. Ini kalkulator. Kalkulator walaupun dia apa namanya mesin sama ya, mesin apa nih, mesin hitung ya. Nih kalkulator ini dia akan menghitung sesuai apa perintah dari manusianya ya. Nah blender nih sama, blender itu apa tugasnya, menyaca-nyaca ya, menghaluskan. Nah ini kalau ditekan itu akan dia berputar. Nah kalau kita mau naikin, apakah dia akan naik sendirinya? Enggak, kita yang tekan ya, naikin ininya apa tuh nomornya ya, levelnya dari level 1 ke level 2, terus level 3 yang lebih kencang ya. Nah itu sesuai instruksi penggunanya. Nah sekarang kalian akan Bapak bagi kelompok ya. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok ya. Sudah disiapkan ya semuanya ya. Sekarang bersama-sama kelompoknya kalian diskusikan ya, dan jawab pertanyaan dari Bapak. Bapak bagikan lembar LKPD kelompoknya ya. Oke, lembar LKPD kelompoknya sudah Bapak bagikan. Silakan kalian bersama kelompok bekerja sama untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Bapak beri waktu selama 5 menit ya. Ada kesulitan? Jelas gambarnya ya. Ada kesulitan? Kalau gambarnya tidak jelas, nanti tanya saja ya. Tapi jelas ya gambarnya ya. Nanti langsung jawab saja di bawah. Oke? Jelas ya gambarnya ya. Boleh dijawab di bawah. Ya. Jelas ya gambarnya ya. Jelas ya gambarnya ya. Apa?
gorengan. Kompor. Iya, kompor. Kompor zaman dulu. Iya, gimana? Nomor satu maksudnya gimana? Nomor satu. Buatlah kolom dengan mengelompokkan benda pada gambar termasuk mesin cerdas. Bikin kolom satu. Nah, ini nomor. Di sini nama bendanya. Terus ininya mesin cerdas atau non cerdas. Ya. Nanti kalau ini nama benda ini, kalau cerdas dia kasih aja centang cerdas. Atau misalkan di sini, oh ini nomor ya, nomor mesin cerdas, mesin non cerdas. Manakah mesin cerdas? Sok sebutin. Non cerdas sebutin nama-nama bendanya, ya. Jelas ya? Ya, waktu berjalan tinggal 3 menit lagi. Ya, mesin cerdas dulu mana? Mesin non cerdasnya mana? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan diskusinya. Gambarnya sama kayak di layar ya, bisa dilihat di layar. Oh iya nih robot. Apa? Chef. Iya, pemasak ya, chef. Ini nih, kalau ini kan kompor ya penggorengannya. Ini ada ininya, tangan, tapi tangan robot. Yang ini fotokopi ya, mesin fotokopi. Ini mesin fotokopi. Ini printer. Beda ya, fotokopi sama printer. Ya, 2 menit lagi. Kenapa? CCTV cerdas atau non cerdas? Ayo, kata kamu cerdas atau non cerdas. Silahkan diskusikan sama temannya. Cerdas aja sih. Ya. Ya, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi.
Oke, Bapak hitung ya sampai 10 detik ya. Dari hitungan 10 semuanya sudah selesai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah selesai ya. Bapak beri 2 kelompok untuk mempresentasikan maju ke depan ya. Oke. Silakan yang siap untuk maju ke depan. Ayo, dari kelompok mana nih? Ayo, siapa? Ayo, dari kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 6. Oke, 6 maju. Kelompok 6 maju. Oke, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Maju ke depan sini. Oke. Ya, silakan diperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Riana. Terus? Perkenalkan, nama saya Filzahra. Perkenalkan, nama saya Zaki. Perkenalkan, nama saya Kais. Di sini kita mengelompokkan benda-benda yang termasuk benda non cerdas dan benda cerdas. Di sini kita mengelompokkan mesin cerdas, yaitu ada handphone, ada Google, ada robot vakum, ada Google Map, dan ada printer. Dan di sini kita mengelompokkan benda non cerdas, yaitu ada mobil, sepeda, remote, blender, dan speaker, CCTV, dan mesin cuci. Itu saja benda yang kita kelompokkan dalam tugas ini. Oke. Bisa disebutkan kegunaan alat tersebut? Oke. Ambil saja cerdasnya 1, non cerdasnya 1. Silakan kegunaannya sebutin. Dari mesin cerdasnya 1, non cerdasnya 1. Robot vakum yaitu untuk membantu kita mudah membersihkan rumah. Oke, itu mesin cerdas. Ya. Mesin non cerdasnya apa? Mesin non cerdas yang kita ambil yaitu remote. Oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari kalian untuk bertanya kepada kelompok 6? Ada? Kalau nggak ada, kita beri plus dulu untuk kelompok 6. Oke, terima kasih kelompok 6. Silakan. Yang selanjutnya dari kelompok lain satu lagi. Ayo, kelompok 8. Oke, silakan maju kelompok 8. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Perkenalkan dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil coding dan kecerdasan artifisial. Perkenalkan, nama saya Milana Ananta. Perkenalkan, nama saya Azahra. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Yuki. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan mengelompokkan benda-benda yang termasuk mesin cerdas dan non-cerdas. Dalam mesin yang non-cerdas, kami memasukkan mesin cuci, blender, mobil, CCTV, kompor, salon, dan remote. Mesin cerdas, kami mengelompokkan handphone, robot vakum, mesin pencabut rumput, Google, dan printer.
kegunaan dari kedua mesin itu adalah yang pertama dari non cerdas kita mengambil CCTV. CCTV berkegunaan untuk melihat setiap bagian sudut rumah kita. Dari yang cerdas kami mengambil handphone. Handphone mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan? Oke, Sisa, silakan. Boleh diulang pertanyaannya? Taruh dulu. Boleh diulang pertanyaannya? Mengapa handphone masuk terdalam mesin cerdas? Karena di dalam handphone ada beberapa aplikasi yang termasuk untuk memudahkan kehidupan kita dan handphone banyak aplikasi seperti Google, Gemini atau Siri. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah cukup jelas? Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Hebat sekali, ternyata kelompok 8 bisa menjawab ya. Jadi tadi bisa membedakan dari kelompok 8 ini membedakan mesin cerdas dan non cerdas ya. Semuanya sudah sepakat ya bahwa mesin cerdas itu kalau benda-bendanya ada Google, terus ada handphone, ada apa lagi? Ini ternyata apa nih? Robot memasak ya. Ternyata ini robot masak. Terus apa lagi ya kira-kira? Oh ini apa nih? Oh, robot pencabut rumput ya. Iya betul. Ini apa nih? Perkiraan cuaca ya? Apa ini Google Maps? Oh Google Maps ya, ini Google Maps. Oh ini katanya. Ya ini Google Maps. Termasuk mesin cerdas. Sama ini juga apa nih? Penyapu ini ya, lantai ya, mesin penyapu lantai ya. Betul. Dan non cerdasnya juga ini kita bisa ambil contoh banyak nih ya. Ada blender, ada remote, apa lagi ini sepeda. Nah kalau mobil ini dilihat dulu gambarnya, apakah dia menggunakan driver atau tidak. Kalau menggunakan driver artinya mesinnya cerdas atau non cerdas. Non cerdas, tapi kalau tidak ada pengemudinya dia jalan sendiri artinya dia mesin cerdas. Oke, sudah paham ya semuanya ya? Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya boleh dikumpulkan hasil diskusinya ke Bapak ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak akan bagikan soal untuk kalian. Bapak pengen tahu nih pengetahuan kalian tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas ya. Kalian kerjakan secara mandiri, artinya dikerjakan sendiri. Tidak boleh bertanya sama teman, apalagi mencontek. Bisa ya? Bisa? Oke. Kalau bisa Bapak bagikan soalnya ya. Kerjakan soal ini selama 5 menit. Oke ya, silakan. Allah maaf. Boleh dibagikan ke teman.
Udah? Oke, waktunya dimulai dari sekarang, 5 menit dari sekarang ya. Kerjakan sendiri ya. Adakah pertanyaan sulit? Jika ada pertanyaan sulit, boleh ditanyakan. Yang tidak jelas pertanyaannya. Jelas semua ya? Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Yang sudah boleh ditunggu ya. Satu menit lagi. Oke, hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dikemukakan dari belakang ke depan. Oke. Sudah selesai ya mengerjakan tugasnya secara mandiri ya, tidak bertanya teman, kalian kerjakan sendiri. Kira-kira apa yang kamu pelajari tentang kecerdasan artificial? Ada yang bisa kasih tahu kira-kira kamu belajar kecerdasan artificial itu kira-kira apa nih yang kamu pelajari? Apa? Oke, ada yang mau kasih tahu? Ya, apa itu kecerdasan artificial? Kecerdasan buatan, iya.
Nah, terus bagaimana kamu bisa tahu membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas? Sudah tahu membedakannya? Sudah ya? Apa itu mesin cerdas? Apa itu mesin non cerdas? Sudah tahu? Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau yang mesin cerdas, dia sudah otomatis, betul. Terus kalau yang non cerdas, sesuai perintah atau instruksi dari siapa? Penggunanya, betul. Oh, berarti kalian sudah paham ya tentang pelajaran kecerdasan artifisial ini. Kira-kira pelajaran tadi ya, kecerdasan artifisial itu tadi yang menarik itu yang bagian mana? Yang bagian mana nih yang menarik menurut kalian? Apa? Mesin cerdas ya. Terus apa lagi? Oh, mesin cerdas ya, yang menarik bagian menurut kalian. Oke. Kalian alhamdulillah bisa memahami materi hari ini ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian nanti di rumah ya, pelajari lagi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada di rumah ya. Nanti kalian kelompokkan mana nih mesin cerdas, mana mesin non cerdas ya. Jangan lupa diberikan kegunaannya ya. Kegunaan alat ini apa nih ya? Cari 10 benda. Oke? Bisa? Oke, tepuk tangan kalian semua. Baik, cukup sekian dari Bapak ya. Terima kasih atas kerjasama kalian yang luar biasa. Hari ini kita belajar sangat menyenangkan dan bermakna ya. Baik, semuanya boleh dirapikan buku tasnya, kita pulang. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke? Silakan dirapikan buku tasnya, kita siap-siap pulang. Oke, sudah siap? Baik, KM dipersilakan untuk memimpin doa sebelum pulang. Duduk siap dulu ya sebelum pulang. Duduk siap dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kegiatan kebiasaan anak Indonesia hebatnya dilaksanakan dilaksanakan secara rutin ya. Silakan semuanya boleh pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.